warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa jelajah Masjid Surakarta. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu masjid yang berada di Pasar Kliwon Surakarta, yaitu Masjid Riyad Surakarta. هذا المسجد فيه كثير البركة ممن الذي شاركوا في بناء هذا المسجد وفي إدارته. This mosque was founded in 1355 BC or around 1936 or 1937 AD by Al-Habib Ali bin Ali Al-Habshi when he had just come from Yemen. Masjid ini terkenal dengan acara Haul Solo yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan religi dari berbagai penjuru negeri maupun luar negeri. Masjid ini didirikan oleh Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habshi. Diberi nama Riyad sebagai peneladan Al-Habib Alwi kepada ayahnya, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi sang pengarang Maulid Simtul Duror. Dengan mendirikan masjid bernama Riyad ketika memulai dakwahnya di kota Surakarta, sebagaimana Al-Habib Alwi membangun masjid Riyad ketika memulai dakwahnya di kota Sewun. Siapa yang mendirikan atau pihak-pihak yang ikut andil dalam mendirikan masjid ini? Kalau Masjid Riyad ini yang kita ketahui bahwa yang mewakafkan ataupun yang menghibahkan daripada tanahnya adalah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Beliau yang menghibahkan kepada Habib Alwi bin Ali Al-Habshi, sedangkan pendiri dan juga yang membangunnya yaitu Habib Alwi bin Ali Al-Habshi, dan pastinya ada juga ikut serta daripada tokoh-tokoh yang dulu ada di kota Solo sini, begitu juga masyarakat yang ada di sekeliling kota Solo ini. Kapan masjid ini mulai diresmikan? Masjid Riyad di sini sebagaimana tertulis kalau kita masuk dari masjid, di bawah menara itu ada tulisannya, yang termasuk juga pujian-pujian ataupun keistimewaan Masjid Riyad yang ditujukan ke Masjid Riyad Sewon, dan insya Allah Masjid Solo pun yang ada di Solo pun, Masjid Riyad yang ada di Solo pun juga mendapatkan keberkahan sebagaimana yang ada di sana. Tertulis di bawah menara tersebut di tahun 1355 Hijriah terbangunnya daripada Masjid Ar-Riyad ini. Ceritakan nih sejarah dari awalnya ide pembangunan masjid sampai sekarang. Bisa diceritakan? Ya, setahu saya mungkin nggak banyak. Pastinya beliau mencontoh apa yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Al-Habib Ali di kota Siwon sana, ketika menyebarkan dakwahnya, beliau pun membangun Masjid Ar-Riyad. Sehingga Al-Habib Alwi ketika pergi ke Indonesia, sampainya di kota Solo, beliau pun juga mencontoh apa yang dilakukan ayahnya untuk mendirikan satu tempat, yaitu masjid sebagai pusat daripada penyebaran dakwah Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habshi. Sehingga beliau mendirikan Masjid Ar-Riyad ini sebagaimana ayahnya ketika itu di kota Sewon mendirikan Masjid Riyad tersebut. Activities that are often carried out at the Riyadh Mosque, such as prayer 5 times a day, then activities in Zawiyah, namely assemblies that are often carried out every day except Friday and Sunday. تنوع أنشطة المجلس التي تقوم في هذا المسجد مثل دراسة كتاب صحيح البخاري وهو كتاب حديث، ثم هناك دراسة الفقه ودراسة كتاب شمائل الرسول ودراسة كتاب إحياء علوم الدين ودراسة تفسير القرآن. Namun, selama bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Nabi, kajian yang setiap harinya bermacam-macam diganti menjadi pembacaan kitab Syama'il Rasul setiap harinya. In addition to the activities of the assemblies held in Zawiyah, there is the Haul of Al-Habib Ali Al-Habshi event, which is held every 20 Rabiul Akhir. This Haul event was first held by the sons of Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, who moved to Indonesia. Previously, this Haul event was also held in the city of Sewon, Yemen. Para jamaah yang ikut hadir acara Haul ini sangat banyak, hingga mencapai ratusan ribuan jamaah dari berbagai penjuru negeri maupun dari luar negeri. Jalan Raya Kapten Mulyadi pun turut ditutup agar bisa menampung jamaah Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Sehingga
kehadiran para jamaah tersebut berdampak besar bagi ekonomi kota Surakarta, yaitu dengan adanya kedatangan para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Acara ini menjadi salah satu agenda tahunan kota Surakarta. Pemerintah pun juga ikut membantu pelaksanaan Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. ومنافع المسجد رياض كثيرة ومنها محل العبادة للمسلمين وغير ذلك أن هذا المسجد ينتفع فيه الدراسة لجماعته وهي مجالس دينية في الزاوية وبالوجود مكتبة فيه وهذا المسجد فيه منفعة أيضا في الاقتصادية بوجود الدكان في أمام المسجد دليلا بأن المسلم عليه عبادة جيدة والاقتصاد جيد. This mosque has a Middle Eastern architectural style. What can be seen from the simplicity of the mosque's architecture is like the mosque there. Besides that, the mosque's mihrab is also in the Middle Eastern style, with a little touch of Indonesian culture on the architecture of this mosque. This mosque has become a very useful mosque for its worshippers. أما حالة المسجد سواء كما في أول بنائه تقريبا لم تجد كثرة تغيير فيه كما في المحراب والزجاجة فقط علامة للمسجد رياض بل فيه التوسيع وراء المسجد الذي يكون الدكان الآن في جانب الشرق المسجد رياض كان قبله مكان المدرسة di Ponorogo المسمى بالرابطة العلوية قبله. Perluasan dilakukan menjadi 4 lantai yang bertujuan agar dapat menampung para jamaah haul walaupun sekarang sudah merebak sampai ke jalan raya. Meskipun perluasan bangunan masjid sudah dilakukan, bangunan tersebut tidak diwakafkan menjadi masjid. Namun, yang diwakafkan sebagai masjid adalah bagian masjid yang hanya sekota kecil tersebut, yang sudah ada sejak zaman Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Lalu sejarah atau manaqib dari Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi dan Habib Anis bin Ali Al-Habsyi serta Habib Ahmad. Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsyi yang dimakamkan di kompleks masjid. Ya. Yang dimakamkan di komplek masjid sebagaimana Habib Alwi di situ. Beliau wafat di Palembang, tetapi dipindahkan daripada jasad beliau dengan pesawat di waktu itu karena beliau mewasiatkan supaya dirinya dimakamkan yang dulunya di situ ada pohon kurma, di bawah pohon kurma di samping masjid. Maka jasadnya pun dibawa dari Palembang, yang mana beliau wafat tahun 1373 Hijriah. Dari masa itu beliau jenazahnya akhirnya dimakamkan di kota Solo sini. Yang mana Habib Alwi termasuk anak yang paling kecil daripada pengarang Maulid Simtud Duror, yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang mana beliau pun juga terkenal di kota Solo ini dengan kedermawanannya, dan juga bisa kita ketahui di tempat ini pula dari waktu itu Habib Alwi sangat senang sekali dan juga sangat suka sekali ketika ada tamu-tamu yang mendatangi beliau, sehingga bisa kita lihat hampir setiap harinya ataupun setiap minggunya di tempat ini pasti ada tamu, entah itu dari dalam kota ataupun luar kota ataupun luar negeri. Beliau termasuk orang yang sangat suka dengan tamu dan suka menjamu daripada tamu-tamu tersebut. Dan akhlak daripada Habib Alwi bisa kita lihat, kalaupun kita tidak sezaman daripada beliau, kita bisa lihat daripada Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi selaku daripada putra beliau yang menggantikan posisi ayahnya di sini. Kita ketahui beliau sangat senang sekali dengan tamu-tamu yang datang. Beliau juga memiliki rasa kasih sayang yang sangat luar biasa, selalu tersenyum kepada orang-orang yang dijumpainya, dan juga beliau sering kali didatangi oleh tamu-tamu tersebut dan juga dijamu oleh beliau. Beliau sangat suka ketika didatangi oleh orang-orang yang ataupun tamu-tamu seperti itu, dan beliau pun juga senang untuk di dalam menjamu tersebut. Dari tawadhu'nya, dari akhlaknya yang sangat luar biasa, yang mana beliau pasti dapatkan daripada ayah beliau Habib
Alwi bin Ali Al-Habsyi. Begitu juga daripada Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Habib Ahmad ini adalah kakak daripada Al-Habib Anis, yang mana beliau dimakamkan di tempat sini. Al-Habib Ahmad ini kalau kita lihat, beliau dilahirkan di kota Sewon. Beda dengan Habib Anis. Habib Anis dilahirkan di Indonesia. Habib Anis dilahirkan di Indonesia, sedangkan kakaknya yaitu Habib Ahmad bin Alwi dilahirkan di kota Sewon. Tetapi beliau diasuh ketika itu di negeri Sewon, di kota Sewon sana, dengan kakak Al-Habib Alwi, yaitu Habib Muhammad bin Ali. Karena Al-Habib Alwi di masa ibu dari Al-Habib Ahmad bin Alwi itu mengandung, beliau sudah meninggalkan kota Sewon dan tidak kembali lagi, sehingga beliau berada di kota Indonesia ini dari waktu itu. Dan banyak sekali juga putra-putra yang lainnya daripada Al-Habib Alwi, diantaranya Habib Muhammad Anis. Sehingga Habib Ahmad ini adalah orang, kalau kita lihat sosok Al-Habib Ahmad dan juga Habib Anis, kalau mereka berdua ataupun Al-Habib Ahmad berkunjung ke sini, kita tidak bisa membedakan mana yang kakak dan juga mana yang adik, karena satu sama lain memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Kakak yaitu Al-Habib Ahmad bin Anis, Habib Ahmad bin Alwi, sebagaimana bisa kita ketahui, kalau kita lihat, kalau Al-Habib Ahmad sedang duduk di atas kasur, Habib Anis ketika itu datang menjamu ataupun mendatangi beliau di kamarnya. Habib Anis duduk di bawah, Habib Ahmad tidak mau duduk di kasur, langsung beliau duduk di bawah atau mempersilahkan Habib Anis untuk duduk di atas. Satu sama lain saling menghormati, karena Al-Habib Anis itu adalah orang yang paling sering kali duduk bersama ayahnya, sedangkan Habib Ahmad tidak pernah duduk dengan ayahnya. Beliau diasuh dan juga dididik oleh Al-Habib Muhammad bin Ali, sehingga Habib Ahmad benar-benar mengagungkan Habib Anis dikarenakan beliau yang senantiasa mendampingi ayahnya, dan Habib Anis mengagungkan Habib Ahmad karena beliau adalah kakak daripada Al-Habib Anis bin Alwi. Dari mereka kita bisa melihat akhlak dan juga pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa, dari ketawadhuan, dari saling menghargai dan juga saling menghormati satu sama yang lainnya. Kali ini, tim Jelajah Masjid Surakarta akan melanjutkan perjalanannya ke Masjid Jami Assegaf. Pemirsa Jelajah Masjid Surakarta, kali ini kita sudah berada di Masjid Jami Assegaf, masjid yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi, Kecamatan Pasar Klewan, Surakarta. This mosque is still active in carrying out worship activities and providing great benefits to the local community. Saksikan terus di Jelajah Masjid Surakarta. Masjid Jami Assegaf berdiri pada tahun 1344 Hijriah. Saat itu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf mendapatkan sebidang tanah dari Pakubono X yang kemudian dibangun olehnya sebuah masjid. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Lalu pembangunan masjid ini pun dimulai. At that time, Al-Habib Abu Bakar Assegaf wanted to build a mosque in the city of Surakarta. At first, he wanted to buy land from the palace. However, the Kurd decided to give the land away in 1926 because the land would be used as a mosque. Moreover, previously, Habib Abu Bakar Gresik had contributed to the healing of one of the members of the palace family after being read the water by Al-Habib Abu Bakar Gresik. ولما انتهى بناء هذا المسجد جاءت البشارة على هابب أبو بكر ليسمى بالمسجد أسقاف وبإذن الله تعالى أن المسجد أسقاف يكبر في الانتقال لجماعته حتى الآن وذلك لأجل إخلاص النية الحبيب أبو بكر أسقاف لله تعالى. Habib bisa ceritakan bagaimana proses penempatan mihrab, tempat dipilihnya mihrab? Oh gitu. Ya karena waktu itu belum ada kompas ya. Jadi kan untuk menetapkannya itu kan juga
perlu kehati-hatian. Waktu itu yang bangun, termasuk yang ngerjakan bangunan masjid itu, untuk menentukan mihrab ini gimana, karena tidak ada kompas, tidak ada ini. Nah itu waktu itu minta pendapatnya Habib Bakar ini. Terus Habib Bakar tidak berani memutuskan. Akhirnya nanti tunggu nanti berapa hari katanya dia. Akhirnya subhanallah, dalam beberapa hari kemudian Habib Bakar itu mendapat bisyarah. Bisyarah itu isyarah namanya. Akhirnya sudah bisa ditetapkan mihrabnya. Langsung ditunjuk Habib Bakar. Karena berdasarkan mimpi atau ya bisyarah namanya. Akhirnya ditetapkan yang sekarang ini. Masjid ini memiliki bangunan utama yang berada di bagian-bagian tengah. Di sekelilingnya terdapat serambi-serambi masjid dan halaman di bagian luar masjid. Terdapat tempat wudhu yang bentuknya seperti kolam dan masih berfungsi sampai saat ini. Nah, waktu tahun 75 atau 74 itu dari pengurus-pengurusnya ada inisiatif untuk dibikin salat Jumat itu. Kemudian dibuat salat Jumat. Salat Jumat akhirnya dibikin perluasan sekali. Jadi halamannya itu jadi dibangun kemudian ditingkat sekalian. Nah, itu tahun 74. Alhamdulillah dengan berkembangnya dakwah di Masjid Segaf, alhamdulillah pada tahun 2012 tanah yang sekarang dibuat wanita itu tanah waktu itu masih ada minat untuk dijual. Akhirnya alhamdulillah kena Masjid Segaf. Lah cuma waktu itu tanah itu sedikit sekali, cuma 140 meter. Akhirnya saya inisiatif, ini masjid, ini tanah harus kena masjid. Akhirnya kejadian. Lah waktu kejadian ini suratnya itu masih surat Pikuko, jadi bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Lah waktu itu sudah oke masalah harga. Tapi orang ini minta uang DP. Waktu itu yang berhubungan Ustaz Najib. Waktu minta uang DP, kata Ustaz Najib nanti dulu, tak tanyakan ke BPN, bisa ndak ini dijual belikan suratnya. Kecuali kalau sudah bentuk sertifikat. Akhir orang ngotot-ngotot, pokoknya saya minta uang, ndak dikasih, pokoknya saya minta uang. Rupanya Ustaz Najib ini emosi. Sudah kalau gitu enggak usah, enggak jadi sudah. Enggak jadi. Loh kenapa Ustaz? Enggak jadi. Lah, belum apa-apa kau minta uang. Ya akhirnya sudah. Akhirnya Ustaz Najib bicara sama saya kalau kejadian seperti itu. Akhirnya enggak lama, saya juga gelo. Sebab ini ke tanah, enggak mungkin kita bisa mendapatkan di tempat lain. Kalau tidak kita ambil ya sudah. Akhirnya tidak tahu sudah. Tidak berapa lama, kira-kira 3 bulan setelah dibatalkan, tanah itu jatuh ke orang lain. Jatuh ke orang lain. Saya penasaran siapa yang beli. Cari-cari ketemu yang beli. Yang beli, terus akhirnya tak tanya. So ini sebetulnya sudah kejadian sama masjid. Ini tetap masjid ini memerlukan tanah ini. Oh boleh, tidak apa-apa. Berapa yang dibuka harga? Padahal waktu itu kejadiannya 600 juta. Dalam jangka sekian bulan dia minta 800 juta. Ya Allah, saya pikir ini apa ini? Pokoknya saya punya hati, ini tanah harus kena masjid. Terus dengan tekad saya, akhirnya saya datangi orangnya, sudah gini weh. Kalau kau jual segitu ketinggian, sebab kejadian sama masjid 600, berarti sama dia mungkin bisa di bawahnya 600. Ya sudah, kalau masjid mau ndak apa-apa kata dia. Ya sudah kurang ono ya. Sudah tak kurangi 25 juta. Ya sudah, tak mikir. Akhirnya saya ngubungi orang,
ya apa ini harus kena semasjid, sedangkan masjid tidak punya uang. Akhirnya bisa tidak minjemi uang berapa ya? Paling tidak 500 juta dulu. Akhirnya coba nanti seminggu tak kabari. Akhirnya dikabari Muhammad ini ada yang mau minjemi, cuma ente kapan ngembalikannya? Wah, kalau saya ditentukan ngembalikannya saya tidak berani. Bilang sama orangnya, kita masih cari dana. Akhirnya sudah dikabari lagi, sudah terserah Muhammad mau ngembalikannya kapan. Ini banyak kejadian-kejadian luar biasa. Makanya saya ceritakan supaya tahu. Sudah akhirnya jadikan dipinjemi 500 juta. Akhirnya saya omong sama yang pemilik tanah, ya sudah oke. Kalau kamu tidak bisa ngurangi lagi dari 775 juta, saya jadikan saya DP 500 juta, yang 275 juta saya minta waktu 6 bulan. Ya oke. Sudah, akhirnya saya bayarkan 500 juta. Saya yang 275 juta saya minta waktu 6 bulan. Dalam jangka 2 bulan saya umumkan di MJA TV. Saya bikin proposal ini, bangun masjid, mau beli tanah ini. 2 bulan tertutup itu 205 juta. Alhamdulillah tertutup. Sudah, kemudian mengalir terus uang. Terus kemudian masuk, saya bilang sama yang minjemi 500 juta. Ini alhamdulillah sekarang ini sudah masuk lagi uang, ya apa mau saya transfer ke yang utang itu. Jangan Muhammad, biar di tempatmu dulu. Sudah, akhirnya masuk terus. Subhanallah, tidak berapa lama di belakangnya yang tanah yang kita beli itu bagi waris. Bagi waris yang ada satu orang yang tanahnya mau diwakafkan ke masjid. Terus yang satu lagi mau dijual karena tidak mampu. Akhirnya sudah yang diwakafkan ya kita terima, yang dijual kita beli. Kita beli waktu itu kejadian 162 juta. 162 juta. 25 meter 162 juta. Kemudian kita DP 100 juta. Ada sisa dana 100 juta. Sisanya 62 juta sekian. Sudah, saya minta waktu 3 bulan. Subhanallah. Kira-kira 1 minggu teman saya dari Surabaya telepon. Muhammad, apa kabar? Khair, alhamdulillah. Ini ada orang yang membantu ban masjid. Oh, alhamdulillah. Minta nomor rekening loh. Ente sudah tak kasih nomor rekening. Enggak, ente kirim lagi aja. Tak kirim lagi nomor rekeningnya yayasan. Sudah, berapa hari kemudian ngabari, Muhammad, ini sudah anda transfer buat 2 orang, atas nama 2 orang. Yang satu atas nama Habib Fulan, yang satu atas nama Hababah Fulan. Nah, kalau boleh tahu berapa yang ditransfer? Tadi kurangnya berapa? 62 sekian. Ditransfer, yang transfer satu orang 31 juta 500, yang satu 31 juta 500. Tertutup, subhanallah. Ini tidak ada yang ngasih tahu loh ini kekurangannya. Sudah dalam perjalanan, subhanallah, alhamdulillah sampai bangun, selesai bangun, sisanya 500 juta. Sisanya 500 juta. Kembalikan sama yang ngutangi. Ini loh 500 juta. Itu subhanallah. Jadi yang bangunan putri itu kejadiannya. Alhamdulillah. Jadi semua terlancar. Itu tahun 2012. Salah bangunan. Yang bangunan lantai yang pertama itu tahun 74. Jadi perluasannya. Insya Allah habis ini mau di belakang masjid itu, antara rumah imam sama masjid itu masih ada rumah Ibu RT. Ya, itu kalau kena ya sudah, nanti kita langsung. Tapi tanah yang belakangnya sudah kita beli kemarin dulu. Subhanallah, waktu ditawarkan itu tanah
yang jual itu ya waris juga, sebagian dia wakafkan, sebagian dijual. Air kena 1,5 M, 1,5 yang nutup 1 orang dok. Alhamdulillah. Itu sejarahnya. Alhamdulillah. The mosque was expanded and the second floor was built in 1974. وتجده على مبادر الحبيب عبد القادر bin Abdurrahman As-Segaf, yaitu imam keempat dari Masjid Jami As-Segaf yang wafat dalam keadaan sujud saat sedang mengimami sholat Jumat pada tahun 1981. Pemirsa Jelajah Masjid Surakarta, kali ini kita berada di masjid selanjutnya yaitu Masjid Al-Khair Surakarta. Masjid ini terletak di Jalan Untung Suropati nomor 68, Kecamatan Pasar Keluan, Surakarta. أسس المسجد الخير منذ زمان غزاة اليابانية. This mosque was built on the movement of previous parents so that later this mosque can be used as a place of worship for surrounding people. Let's check it out. Pada saat masjid ini dibangun, belum ada masjid di daerah sini. Salah satu orang yang ikut andil besar dalam pembangunan masjid ini dinamakan dengan Al-Khair, atau yang artinya orang yang baik. Itulah yang menjadi salah satu sebab kenapa masjid ini dinamakan dengan Masjid Al-Khair. The mosque building was not like this before. In those days, cement was still hard to come by. So at that time, the Al-Khair Mosque building was built without using cement. Many changes have occurred in the physical building. In the past, this mosque had a minaret, which is now not there. In addition, this mosque has also been expanded. Women-only rooms were not that big before. Half of it is no wakaf. Even so, there are still some sides of the building that have been preserved since the beginning of the construction. One of them is the mosque pulpit, which is still original since the beginning of the construction of the Al-Khair Mosque. The pulpit is still in active use today, usually used during Friday prayers, which is held in this mosque. ومن البرنامج التي تقام في هذا المسجد هي صلاة المكتوبة وصلاة الجمعة وتعليم في يوم الاثنين والجمعة والتفسير في كل يوم بعد الصبح ومنها في كل شهر رمضان. تقام في هذا المسجد الصلاة التراويح بالجماعة ويبلغ فيه قليل من المواعظ قبل التراويح وبعد التراويح. فيه قراءة القرآن وعادته في هذا المسجد موجود الإفطار جماعة ولكن بعد الوباء كثير من البرامج الرمضانية ينقص بسببه. Itulah sedikit yang bisa kami sampaikan mengenai Masjid Al-Khair Surakarta kali ini. Masjid yang telah berdiri sejak zaman penjajahan Jepang hingga saat ini masih aktif menghidupkan dakwah Islam di daerah sekitarnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran yang bersejarah dari Masjid Al-Khair Surakarta kali ini. Kami dari tim Jelajah Masjid Surakarta mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.